Assalamualaikum warahmatullahi Kajian PPA bersama Reza Nahbeli. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kepadanya kita menyembah, darinya kita berasal, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Kawan-kawan, hakikatnya jika kita ingin mengerti kita mau kemana, kita harus tahu dulu dari mana kita berasal. Coba renungkan sejenak, berpikir secara mendalam. Pernah nggak kita minta diturunkan di bumi? Pernah nggak kita minta dihidupkan? Siapa yang menjadikan sel-sel kita berkembang membelah hingga menjadi organ-organ sekarang? Siapa yang mengadakan mata sehingga kita bisa melihat semua? Apa kita sendiri yang menjadikan? Atau ini hanya natural, alamiahnya sudah seperti itu? Kawan-kawan, coba direnungi secara mendalam. Di stop dulu kerjaannya, bisnisnya, atau semuanya. Lihat ke dalam hati. Mau kemana dia? Lihat ke kuburan. Bukankah sebelumnya mereka itu berjalan di muka bumi? Bukankah sebelumnya mereka juga berbicara? Bukankah sebelumnya juga mereka mendengar? Bukankah mereka juga sebelumnya makan, minum, melihat, bekerja, merasakan desiran angin, dan lain-lain? Lantas sekarang apa yang terjadi kepada mereka? Tidak bergerak, hancur, gelap, dan ruhnya yang sedang mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Ada yang kembali kepada Allah dalam keadaan muda, ada yang kembali kepada Allah bahkan masih dalam kandungan, ada yang kembali kepada Allah dipanjangkan umurnya. Tidak menjadi soal panjang atau pendeknya, kawan-kawan, tapi sebanyak apa kita mengisinya, sebanyak apa kita menyediakan waktu untuk mengenal siapa pencipta kita, sebanyak apa kita meluangkan waktu untuk mencari tentangnya. Banyak di hari ini yang banyak membicarakannya, tapi sedikit yang berbicara dengannya. Banyak yang mempelajari tentangnya, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari syariatnya, tapi sedikit yang bertemu hatinya dengan Allah. Kenapa? Atau apa ini maksud hatinya gak ketemu sama Allah? Begini kawan-kawan, hati yang ketemu sama Allah pasti hatinya hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan hati yang hidup? Nah, inilah yang menjadi kajian kita hari ini. Bagaimana kita meraih
hati yang hidup dan apa manfaatnya. Dan ini kajian ini saya bilang ini teramat penting kawan-kawan. Ini teramat penting. Ketika kita tahu ini kunci segalanya. Kenapa? Nah, Rasulullah bilang, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Ketika itu baik, maka baiklah semuanya. Ketika itu buruk, maka buruklah semuanya. Dan ketahuilah, itu adalah hati, qalbu. Kawan-kawan, kenapa Rasulullah menekankan ini sebagai yang terpenting? Bahkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah bilang, hati itu adalah rajanya dan yang lain adalah anggotanya. Hati itu adalah pemimpinnya. Tangan, kaki, otak, dan semuanya, organ lainnya, itu adalah panglima-panglimanya. Jadi berpikir itu dengan hati, kawan-kawan, bukan dengan otak. Loh kok gitu ya? Berpikir secara makna hakikat, ya. Dengan perasaan. Berbicara dengan apa? Berbicara dengan hati. Bukan mikrofon ditempel di hati, maksudnya bukan. Tapi yang mengeluarkan kata-katanya itu dari hati. Sedangkan lisan hanya melafazkan. Makanya sholat kalau hanya gerakan, maka yang gerak itu mulut. Anda baca ayat-ayatnya Allah di dalam sholat, tapi gak masuk ke hati, ya karena bukan keluar dari sana, gak terasa apa-apa. Tapi ada orang yang lagi baca sampai nangis-nangis gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal bisa jadi dia gak ngerti artinya loh kadang-kadang ya. Nah, imamnya baca Al-Quran, ayat-ayat suci, terus masuk ke hatinya dan nangis, padahal gak ngerti artinya. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena yang disampaikan dengan hati itu akan masuk ke dalam hati. Tapi yang disampaikan dengan otak maka akan sampai ke dalam otaknya juga. So kawan-kawan, ini jadi sebuah topik kajian yang penting. Saya akan mulai tadi udah saya mulai dengan hadis ya, bahwa yang harus diperbaiki kalau mau memperbaiki semua tuh hati. Dan kata Rasulullah, ketika itu baik maka semuanya baik. Nah, ternyata kalau kita mau berpikir secara mendalam, yang dimaksud semuanya baik itu bukan hanya kesehatan, kawan-kawan. Bukan hanya hatinya baik maka semuanya kesehatannya baik. Ya, itu udah pasti. Ketika dia hatinya baik, dia bisa mengontrol emosinya sehingga nggak kena sakit jantung, nggak kena glaukoma, nggak kena diabetes dan lain-lain. Jadi 80% penyakit itu ternyata dari faktor emosi, kawan-kawan. Ada penelitiannya. Jadi sakit ini hasilnya ini, sakit ini hasilnya ini. Nah, ternyata bukan hanya kalau hati baik, kesehatan baik, tapi semua. Finansial membaik, keluarga membaik, perkataan membaik, sifat membaik, akhlak membaik. Apalagi finansial membaik, bisnis membaik. Kok bisa? Gini, kalau hatinya baik, yang keluar omongannya baik-baik gak kira-kira? Baik-baik pasti. Kalau hatinya baik, sifatnya baik gak kira-kira? Sifat yang keluar baik. Kalau hatinya baik, terus jadi sifatnya amanah kan tadi, orang kira-kira mau nitipin bisnisnya ke orang ini nggak?